Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan spektroskopi atom dan molekul. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Hari ini saya akan membahas materi tentang spektroskopi UV visible, ya, atau spektroskopi ultraviolet dan sinar tampak. Ada beberapa hal yang kita akan bahas dalam pertemuan hari ini, ya, seperti yang sudah terlihat di sini. Pertama, kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu spektroskopi UV-Vis, ya, kemudian bagaimana prinsip kerjanya, bagaimana prinsip dasar analisisnya, kemudian apa yang dimaksud dengan transisi elektronik, bagaimana spektroskopi UV-Vis digunakan untuk analisis kuantitatif, pengembangan sistem instrumentasi, kelebihan dan kekurangannya, serta beberapa contoh aplikasinya, ya, dalam analisis senyawa kimia. Oke, kita awali dengan introduction, ya. Apa itu spektroskopi UV-Vis? Jadi spektroskopi UV-Vis adalah salah satu metode spektroskopi yang banyak digunakan, ya, rutin digunakan dalam bidang kimia analitik, terutama untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif dari berbagai jenis analit, ya, seperti analisis logam transisi atau ion metal transition metal, kemudian conjugate organic compound, senyawa-senyawa organik yang terkonjugasi, ya, serta makromolekul biologis seperti protein, DNA, asam nukleat, dan lain sebagainya. Jadi, spektroskopi adalah suatu metode yang menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik, ya. Terutama di sini pada panjang gelombang UV dan visible, yaitu di daerah sekitar 185 sampai 400 untuk ultraviolet, dan visible dari 400 sampai 800 nanometer. Ini adalah panjang gelombang yang digunakan untuk analisis dengan spektroskopi ultraviolet atau visible, ya. Nah, biasanya metode spektroskopi ultraviolet visible ini dilakukan dalam kondisi larutan, ya, in solution. Jadi sampel itu harus dibuat larutan terlebih dahulu atau dilarutkan terlebih dahulu, ya. Kemudian nanti dilewatkan atau dikenai oleh sinar ultraviolet sehingga terjadi proses absorpsi cahaya itu oleh molekul yang akan dianalisis, ya. Tapi molekul padatan atau gas juga sebetulnya bisa dianalisis dengan catatan dia harus dilakukan preparasi spesifik, ya, preparasi terlebih dahulu sampai memungkinkan untuk dianalisis. Mungkin dilarutkan, ya, kalau padatan diekstraksi, di destruksi ataupun contohnya logam, ya, ion logam kan ada dalam bentuk padatan, misalnya itu bisa diekstrak dulu ion logamnya, nanti baru diukur dengan spektroskopi UV-Vis. Spektroskopi UV-Vis ini prinsip dasarnya apa sih, ya? Jadi prinsip dasar dari spektroskopi UV-Vis ini didasarkan pada adanya adsorpsi atau penyerapan radiasi elektromagnetik di daerah UV dan visible. Yang tadi saya sudah sebutkan, ya, UV itu di 185 sampai 400, sedangkan visible itu di atas 400 sampai 800. Nah,
Eh, apa yang menyebabkan terjadinya penyerapan cahaya pada daerah UV? Biasanya eh, senyawa, molekul, ataupun zat yang melakukan absorpsi atau menyerap cahaya radiasi gelombang UV itu adalah molekul yang memiliki ikatan, ya, dan struktur senyawa yang mengandung gugus kromofor, sehingga dia mampu eh, me, mengabsorpsi, ya, can absorb energi, mampu mengabsorpsi energi yang dibawa oleh sinar UV tadi, ya, dengan tingkat energi tertentu. Di sini kita sudah menjelaskan sebelumnya bagaimana menghitung energi yang dihasilkan oleh suatu foton, ya, pada panjang gelombang tertentu. Tinggal dikalikan dengan konstanta Planck dikali kecepatan cahaya dibagi dengan panjang gelombang atau dikali dengan frekuensinya, ya. Sehingga kita akan dapatkan E ini besarnya sama dengan delta E, di mana delta E ini adalah perbedaan tingkat energi elektron ikatan atau elektron bonding yang terdapat dalam molekul, elektron yang terdapat dalam orbital ikatan, sehingga dia akan tereksitasi dari keadaan dasar E1 ke E2 ke tingkat energi yang lebih tinggi atau yang disebut sebagai non-bonding elektron, ya. Nah, elektron-elektron yang terdapat dalam orbital itu bisa menyerap radiasi sesuai dengan tingkat energinya tadi. Tapi tidak semua elektron ikatan itu bisa menyerap radiasi di daerah UV phase. Ya, nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan elektron bonding dan elektron non bonding atau elektron anti bonding, ya. Orbital bonding dan orbital anti bonding yang nanti akan menjadi basic dalam penyerapan radiasi di daerah ultraviolet dan visible ini. Jadi sekali lagi, prinsip daripada spektroskopi UV adalah penyerapan radiasi gelombang elektromagnetik di daerah UV atau visible oleh molekul yang mengandung ikatan, elektron ikatan yang memiliki tingkat energi tertentu yang sesuai dengan energi foton yang dibawa pada daerah UV tersebut, ya. Oke. Nah, lebih jauh, molekul yang menyerap radiasi tadi yang seperti apa? Oh, ternyata molekul yang pertama adalah molekul yang mengandung elektron V. Molekul yang mengandung elektron V itu adalah elektron ikatan yang terdapat pada orbital V. Biasanya orbital V ini adalah orbital ikatan yang dimiliki oleh orbital atom pada konfigurasi SPDF itu pada bagian P-nya, ya. Itu yang bisa menghasilkan orbital P. Tapi kalau orbital sigma itu dihasilkan dari orbital S biasanya. Nah, jadi molekul yang mengandung elektron ikatan orbital P atau non-bonding elektron yang tidak digunakan untuk berikatan atau pasangan elektron bebas disebutnya, ya, N elektron, pasangan elektron bebas yang dapat mengabsorpsi energi dari cahaya sinar ultraviolet atau visible, sehingga akan terjadi eksitasi elektron ke tingkat energi yang lebih tinggi atau ke tingkat energi orbital molekul yang lebih tinggi, disebut sebagai higher antibonding. Nah, istilah energi orbital, energi ikatan orbital molekul itu sering dikenal dengan istilah
HOMO and LUMO ya. HOMO itu singkatan dari High Occupation Molecular Orbital. Jadi orbital yang kebolehjadiannya ditemukan elektron itu sangat tinggi ya. High Occupation Molecular Orbital. Itu disebut sebagai orbital bonding. Sedangkan LUMO itu adalah Lower Occupation Molecular Orbital atau orbital yang kemungkinan ditemukan elektronnya itu sangat rendah atau disebut sebagai orbital anti-bonding. Nah, biasanya ketika suatu molekul itu dikenai cahaya UV, dia akan berpindah elektronnya dari HOMO ke LUMO atau dari orbital bonding ke orbital anti-bonding. Nah, orbital bonding itu ada berapa macam? Ada 4 macam. Ya. Ada 4 kemungkinan terjadinya transisi, perpindahan dari HOMO ke LUMO ini. Yang pertama dari orbital V ke V antibonding. V tadi adalah ikatan rangkap, contohnya seperti CO, CC ya, seperti yang ada molekul di bawah ini. Ini kan ada gugus karbon, ada gugus oksigen, membentuk ikatan rangkap, karbonil. Atau C dengan C membentuk ikatan rangkap, maka disebut orbital V. Tapi orbital sigma adalah orbital yang terbentuk karena ikatan tunggal. Misalnya C dengan C atau C dengan H. Itu adalah orbital sigma. Ya. Sedangkan orbital N adalah orbital non-bonding elektron atau disebut elektron yang tidak berikatan. Contohnya apa? Elektronnya tidak berikatan. Kalau karbon kan semua elektron validnya dipakai ya. Dia kan ada 4. C itu di golongan 4A. Jadi 4-4-nya digunakan untuk mengikat hidrogen atau mengikat karbon lagi. Tangannya semuanya terpakai. Tapi oksigen itu kan orbital elektron valensinya ada 6. Ya kan golongan 6A. Kalau di sini dia pakai 2 untuk berikatan dengan karbon, berarti masih sisa 4 elektronnya. Nah, 4 elektron itu disebut pasangan elektron bebas atau pasangan elektron non-bonding atau elektron sunyi yang tidak digunakan untuk berpasangan. Ada 2 pasang dalam oksigen. Nah, energi elektron orbital non-bonding itulah yang nanti akan menyerap radiasi. Ya. Jadi V ke V antibonding, N ke V antibonding, contohnya dari orbital pasangan elektron bebas tadi ya, dari oksigen. Sigma ke sigma antibonding, misalnya dari CC tunggal atau CH ikatan tunggal, atau N ke sigma antibonding, ya, dari pasangan elektron bebas ke orbital sigma antibonding. Nah, kalau kita urutkan dari keempat orbital tadi, ya, transisi yang paling besar energinya adalah sigma ke sigma antibonding. Ini membutuhkan energi yang lebih besar dibandingkan dengan N ke sigma antibonding, dibandingkan dengan V ke V antibonding, dan yang terakhir N ke V antibonding. Ini yang paling kecil energinya. Kalau kita lihat dalam hubungan antara panjang gelombang dengan tingkat energi, semakin besar panjang gelombang, maka semakin kecil energi yang dibutuhkan. Ya, oleh karena itu biasanya transisi elektronik yang teramati dalam spektrum UV itu hanya ada 2. Umumnya yaitu V ke V antibonding dan N ke V antibonding. Ini yang paling kecil tingkat energinya. Sehingga kalau kita lihat di sini, misalnya ada spektrum dari senyawa X, ini senyawa apa ya? Saya tidak tahu namanya. Dia mengandung 2 gugus kromofor, yaitu karbonil dan C ikatan rangkap. Nah, kira kemungkinan terjadinya penyerapan yang pertama di daerah 250-an atau di bawahnya, itu adalah serapan dari V ke V antibonding. Kenapa? Karena tingkat energinya lebih besar dibandingkan dengan N ke V antibonding. Jadi ini contoh bentuk spektrum UV dari senyawa yang mengandung gugus karbonil dan C ikatan rangkap. Ya. Kemudian, nah ternyata setiap ikatan
itu punya karakteristik ya, tingkat energi yang berbeda-beda tergantung ada tidaknya delokalisasi elektron atau ada ikatan lengkap yang terkonjugasi. Nah, biasanya di daerah UV-visible ini gugus kromopor yang memberikan serapan itu adalah gugus fungsi yang mengandung elektron bebas atau adanya ikatan lengkap terkonjugasi. Itulah yang menjadi prinsip dasar dari pengukuran spektroskopi UV-Vis, terutama untuk analisis kualitatif ya. Nah, sekarang kita lihat ya, untuk radiasi elektromagnetik sinar tampak, itu kan warna-warnanya ada sekitar 7 warna ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dari mulai violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. Nah, masing-masing panjang gelombangnya itu berbeda ya. Sinar ungu, indigo, biru, green, yellow itu memiliki panjang gelombang yang tertentu, sehingga tingkat energinya juga berbeda-beda ya untuk masing-masing warna ini. Nah, warna yang muncul ini sebetulnya dia merupakan warna komplement dari warna yang diserap oleh suatu benda yang bisa kita lihat di alam itu sebagai benda-benda yang berwarna. Karena dia memancarkan radiasi di daerah sinar tampak. Ya, contohnya di sini senyawa alizarin yang berwarna merah. Ya, alizarin ini sebetulnya dia bukan menyerap sinar merah, tapi dia menyerap warna komplement dari sinar merah ini, yaitu yang berwarna hijau, ya sekitar 490 sampai 560. Sehingga absorpsi dari yang berwarna merah itu sebetulnya dia menyerap di daerah sinar hijau ya, 500 sampai 520 ya, 500 sampai ini kan 490 sampai 560 berarti di daerah hijau. Nah, sebaliknya untuk absorpsi yang memberikan serapan di daerah 420 sampai 430 ini ya, itu akan menghasilkan warna kuning ya, warna kuning. Misalnya ini apa nih, quercetin ya, quercetin dari sapron. Nah, itu dia menyerap radiasi warna biru di sini yang 430 sampai 420. Karena ini adalah yang disebut sebagai warna komplement ya. Warna komplement itu adalah warna pasangan dari warna yang kita lihat. Jadi warna yang muncul dalam kehidupan nyata itu adalah warna yang memberikan serapan terhadap warna terhadap spektrum dengan warna yang berbeda tadi ya, sesuai dengan roda warna ini ya. Contohnya seperti bumbu-bumbu masak yang warnanya kuning ya, seperti kencur kunyit warnanya kuning ya, dia mengandung kurkumin. Nah, kurkumin itu dia menyerap radiasi di daerah mana? Oh, ternyata dia menyerap, kalau kuning itu ada dua kemungkinan, antara 400 sampai 420, atau yang warna ungu ya, atau yang warna biru tua 430 sampai 420. Nah, jadi untuk yang warna kuning ini kita bisa lihat pasangannya ada di sebelah kiri sini kan. Untuk yang warna hijau pasangannya dengan merah, biru pasangannya dengan orange. Nah, misalnya seperti ini, contoh yang lain karoten. Karoten adalah senyawa yang paling banyak terdapat di dalam wortel. Ya, Anda sering temukan. Wortel itu berwarna jingga, ya kan? Jingga itu dia menyerap radiasi di daerah berapa sebetulnya? Oh, ternyata jingga itu dia menyerap radiasi di daerah 130 sampai 490. Nah, jadi di daerah sini dah dia menyerap pasangan warnanya. Nah, yang unik itu adalah hijau, ya. Jadi seperti klorofil itu kan berwarna hijau. Ya. Dia menyerap di dua panjang gelombang yang berbeda, yaitu di daerah mendekati 400 hijau ini, ya, dan mendekati 800.
Makanya klorofil itu ada dua spektrum ya, di daerah 680, ada lagi di daerah 400 apa ya, ya mungkin mendekati itulah ya, di daerah itu 420 dan kurang lebih ya seperti itu. Jadi warna ungu ini dia serap juga oleh hijau ya. Nah, ini sebetulnya contoh dari bentuk spektrum sinar tampak yang bisa kita amati dalam berbagai senyawa-senyawa yang kita temukan di alam, ya, terutama senyawa-senyawa yang berwarna, ya, karmesic acid, indigo, purisin dan lain sebagainya. Ini karena dia memberikan serapan di daerah tertentu. Ya. Oke, nah sekarang kita bicara pada tingkat energi molekulnya, ya, yang mengalami eksitasi sehingga menyebabkan terjadinya spektrum warna-warna tertentu tadi. Ya. Kalau untuk UV itu sebetulnya dia tidak menghasilkan warna, ya. Jadi dia tidak berwarna, tapi dia mengandung gugus kromofor yang bisa menyerap radiasi di daerah UV. Di sini ada diagram energi. Ya, diagram ini menunjukkan tingkat energi dari elektron yang tereksitasi oleh molekul organik. Ya, kita bisa lihat di sebelah kiri sini. Ya, terdapat 6 transisi elektron yang memungkinkan. Ya, tapi yang biasanya kita amati, yang teramati di daerah UV-Vis, ya, achieved by energy available in 200 sampai 800 nanometer, itu hanya dua warna ini, hanya dua transisi ini, yaitu transisi ke N ke V antibonding dan V ke V antibonding. Inilah yang biasanya menjadi orbital ikatan yang memberikan serapan di daerah UV-Vis. Sedangkan N ke sigma antibonding, V ke sigma antibonding, atau sigma ke V antibonding, sigma ke sigma antibonding, ini biasanya memiliki panjang gelombang di bawah 190 nanometer. Dan ini agak sulit untuk diamati dengan alat spektrofotometer UV-Vis. Sehingga hanya dua eksitasi inilah yang banyak di banyak digunakan dalam penentuan analisis spektroskopi UV-Vis, ya. Nah, tadi terkait dengan transisi elektronik ini, ya, dari orbital ikatan N atau V atau sigma, itu tergantung dari tingkat energinya tadi. Jadi ini energi contohnya adalah molecular orbital diagram of carbon dioksida. Jadi CO2 itu adalah molekul yang terdiri dari karbon dan dua molekul oksigen, di mana karbon ini berikatan lengkap dengan oksigen, ya, membentuk dua ikatan lengkap seperti ini. Nah, artinya berarti di sini orbital bonding itu diberikan dari 2P ini, ya, dari karbon yang mengandung 2 S2 dan 2P2. 2P2 ini kan berarti masih tersisa satu, ya, di sini. Kemudian oksigen itu mengandung 2S2 dan 2P4, ya, masih ada sisa 2 lagi di sini. Nah, yang 2 dari karbon ini nanti akan melengkapi elektron V dari orbital elektron yang diberikan dari oksigen, ya, sehingga nanti dia akan menghasilkan 4 orbital ikatan V, 1, 2, 3, 4, ya, dan 2 orbital sigma. Nah, dari 4 ikatan ini, ya, 1, 2, 3, 4, ya, ini ada orbital V semua, ya, karena dia ikatan lengkap. Mana yang akan mengalami eksitasi? Apakah orbital S sigma atau orbital V yang energinya lebih pendek? Tentunya kalau kita lihat dari diagram energi ini, maka yang paling mudah terjadi eksitasi itu adalah
orbital V karena dia jarak itunya diagram energinya lebih pendek, ya, sehingga tingkat energinya lebih rendah dibandingkan dengan orbital sigma. Nah, inilah yang menjadi prinsip dari analisis spektroskopi UV-Vis. Jadi adanya transisi elektronik dari orbital molekul yang terjadinya ikatan dengan atom lain pada daerah orbital V atau orbital non bonding ini, ya. Nah, ini contoh yang bisa kita lihat bentuk dari spektrum UV adalah adanya serapan di daerah panjang gelombang tertentu. Ya, contohnya untuk senyawa senyawa metil metafilat atau bukan ini. Nah, dia mengandung 2 ikatan lengkap, ya, 1 ikatan lengkap 3, 1 ikatan lengkap 2. Berarti ini kan terjadi konjugasi. Mana yang memberikan serapan? Ya, biasanya yang memberikan serapan itu yang akan terjadinya transisi elektron. Jadi karena dia ada di daerah 230 nanometer, ada kemungkinan orbital yang memberikan serapan itu ada di daerah ikatan lengkap 3 ini misalnya, ya. Kemudian contoh yang lain adalah senyawa isopren. Isopren dalam larutan heksan. Dia memberikan serapan, ya, ini pada konsentrasi 4 kali 10 pangkat min 5 molar, ya, 0,0004 molar. Dia akan memberikan serapan di daerah 222. Nah, lambda max ini adalah panjang gelombang yang menghasilkan serapan maksimum. Ya. Kenapa dia memberikan serapan di daerah ini? Karena adanya 2 ikatan lengkap ini. Ini kan orbital V yang terkonjugasi. Dan ini biasanya memberikan serapan pada daerah UV. Ya. Kemudian yang lainnya adalah contoh untuk senyawa naftalen dan turunannya, ya. Dia mengandung ikatan lengkap yang terkonjugasi dalam bentuk siklik. Dan biasanya ikatan lengkap yang terkonjugasi dalam bentuk siklik ini akan mengalami delokalisasi ke panjang gelombang yang lebih tinggi karena dia akan terjadi resonansi. Sehingga kita bisa lihat, ya, lambda max dari senyawa naftalen yang warna merah muda ini ada di kira 200 sampai 300. Tapi ketika dia strukturnya lebih panjang, dia akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih besar. Nah, inilah yang disebut dengan pergeseran batokromik karena adanya delokalisasi elektron, ya. Nah, tapi ini untuk senyawa yang berbeda karena ya bukan, kalau senyawa yang sama adanya gugus kromofor maka terjadi pergeseran. Tapi karena ini memang senyawanya berbeda, maka dia akan menghasilkan perbedaan nilai lambda max, ya, atau serapan maksimumnya. Oke. Nah, berikutnya dari prinsip transisi elektronik yang terjadi dari orbital molekul, ya, menurut teori orbital molekul ada 6 tadi kan, ya, ada 6 transisi yang memungkinkan, sigma ke sigma bintang, pi ke pi bintang, pi antibonding, ya, atau n ke sigma antibonding, n ke pi antibonding dan seterusnya. Dari ke-6 ini mana sih yang bisa kita amati di daerah UV? Ya, nah ternyata kalau kita lihat sigma ke sigma antibonding ini biasanya terjadi eksitasi pada orbital yang mengandung ikatan tunggal, ya, seperti contohnya CH4, ya, metana. CH4 ini akan menghasilkan ikatan CH sigma yang akan mengalami transisi ke sigma antibonding, ya, pada panjang gelombang maksimumnya 125 nanometer. Jadi ini jauh di bawah 190 nanometer. Jadi tidak bisa diamati untuk
ikatan tunggal seperti ini. Jadi ini dengan kata lain tidak memungkinkan untuk dianalisis. Kemudian yang kedua, V antibonding. Ini adalah eksitasi elektron dari orbital ikatan yang mengandung elektron P, ya. Contohnya ikatan rangkap atau adanya gugus karbonil, nitril, aromatik dan lain sebagainya, ya. Itu akan memberikan serapan di daerah tertentu. Tapi di sini untuk alkena misalnya, ya, dia hanya memberikan serapan di daerah 170 sampai 205 karena dia hanya mengandung satu ikatan rangkap. Semakin banyak ikatan rangkap, maka panjang gelombangnya akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih besar, ya. Tingkat energinya menjadi lebih kecil tentunya. Nah, yang ketiga ada N ke sigma antibonding. Ini juga kemungkinan kecil, ya, terjadi pada molekul-molekul yang mengandung saturated compound yang mengandung atom O, N, dan S atau halogen, ya. Tapi tidak ada ikatan rangkap di sini, ya. Contoh COH misalnya, CO-nya itu kemungkinan dia akan menyerap karena O-nya kan masih ada ikatan pasangan elektron bebasnya, tapi dia tidak mengandung elektron P, jadi N ke sigma bintang, ya. Ini membutuhkan energi yang lebih rendah dibandingkan dengan sigma ke sigma bintang, yaitu sekitar 150 sampai 250. Tapi ini juga kadang bisa teramati, kadang tidak, ya. Misalnya metanol. Metanol kan ada O-nya, ya, CH3OH. Nah, gugus OH-nya ini nanti bisa menyerap di daerah UV ini, ya. Nah, kemudian yang N ke V bintang ini biasanya elektron non bonding pada orbital V, ya. Contohnya seperti karbonil. Nah, ini karbonil kan ada oksigennya di sini mengandung pasangan elektron bebas yang berikatan dengan C, CO-nya ini adalah ikatan V. Contoh yang lain adalah CN, NO. Nah, N ke V antibonding itu energinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan N ke sigma antibonding. Sehingga transisi ini lebih banyak menghasilkan serapan di daerah sekitar 250 sampai 300 nanometer N ke V antibonding ini. Nah, sedangkan untuk transisi sigma ke V antibonding dan V ke sigma antibonding ini biasanya disebut sebagai transisi yang sulit untuk diamati, ya, energinya karena dia hanya ada secara teoritis, theoretically possible, dan ini yang disebut sebagai forbidden transition, transisi yang terlarang karena dari tingkat energinya juga tidak sulit untuk terjadinya transisi ini, ya. Sigma ke V antibonding atau V ke sigma antibonding. Dari keseluruhan itu eksitasi yang mungkin terjadi dari 6 transisi tadi, maka hanya ada 2 yang memungkinkan bisa diamati, ya, transisi elektronik. Yang pertama N ke V antibonding dan yang kedua V ke V antibonding. Inilah yang akan memberikan serapan di atas 200 nanometer yang aksesibel atau yang cocok untuk spektrofotometer UV karena panjang gelombangnya di atas 200 nanometer. Sedangkan yang lain-lain tadi itu biasanya dia adanya di bawah 200, sehingga susah untuk diamati, ya. Jadi hanya sedikit absorpsi dari spektrum UV yang dihasilkan oleh orbital-orbital ini, ya. Contoh misalnya di sini untuk quercetin. Ini quercetin dia memberikan serapan di daerah 260 dan di daerah 380-an, ya. Nah, quercetin ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi pH, ya. pH 6, 7 dan 7,2, 7,8 ternyata dia bisa menggeser nilai lambda max-nya. Nah, ini artinya lambda max itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya. Salah satunya adalah faktor pelarut atau pH larutan. Dan ini bisa digunakan untuk analisis kualitatif untuk menentukan
ada tidaknya suatu senyawa ya berdasarkan adanya transisi elektronik ini. Oke. Kemudian di sini kita mengenalkan ada yang namanya kromofor ya. Apa sih kromofor itu? Kromofor adalah bagian dari molekul yang bertanggung jawab dalam memberikan warna ya, atau disebut kromosfer ya. Contohnya ya tadi warna dari beta karoten, kenapa dia bisa berwarna jingga? Berarti ada bagian dari molekul karoten itu yang menyerap radiasi di daerah tertentu sehingga menghasilkan warna jingga tadi. Ya, itu disebut sebagai kromofor. Apa bagian dari adanya elektron ikatan rangkap terkonjugasi misalnya. Tapi gugus kromofor juga sering disebut gugus fungsi ya, yang terdapat dalam suatu molekul functional group yang mengandung ikatan rangkap ya, multiple bond dan mampu mengabsorpsi radiasi di atas panjang gelombang 200 nanometer. Jadi pertama dia biasanya harus mengandung ikatan rangkap atau mengandung pasangan elektron bebas, karena dari N ke P antibonding ini kan N orbital non bonding ya tadi. Adanya pasangan elektron bebas atau adanya elektron dari ikatan rangkap. Dan ikatan rangkapnya harus banyak, multiple bonds. Itu yang nanti akan memberikan serapan di daerah UV, yaitu V ke V antibonding atau N ke V antibonding. Contohnya apa saja gugus kromofor itu? Misalnya NO2, NO, ya, karbonil, CN, sianida, CC, ya, alkil, alkena, ya, CS dan lain sebagainya. Jadi karena dia mengandung ikatan rangkap atau elektron pasangan elektron bebas yang tidak berikatan atau yang disebut non bonding tadi. Ya. Kebanyakan yang mengandung oksigen atau N. Ya. Nah, untuk menginterpretasikan bentuk spektrum dari senyawa tertentu yang memberikan serapan di daerah pipis ya, maka kita bisa melihat contohnya di sini ada nggak senyawa yang bisa diamati di daerah 200 sampai 800 ini yang berkaitan dengan gugus kromofor tadi. Untuk non-conjugate alkena ya, artinya alkena yang tidak terkonjugasi, dia akan memberikan serapan di bawah 200. Dan ini tidak mungkin dianalisis oleh spektroskopi UV karena dia di bawah 200 nilai. Ya. Kemudian non-conjugated carbonyl group yang mengandung ikatan elektron pasangan elektron bebas ya, itu bisa menyerap radiasi atau memberikan absorpsi yang lemah pada daerah 200 sampai 300 nanometer. Nah, contohnya apa ini gugus karbonil yang tidak terkonjugasi? Contohnya adalah aseton. Nah, ini aseton. Strukturnya adalah CH3, CO, CH3. Di sini ada nggak ikatan rangkap terkonjugasi? Tidak ada. Ya, hanya ada satu ikatan rangkap yaitu gugus karbonil. Tapi di sini ada pasangan elektron bebas dari oksigen ya, dua pasang elektron bebas yang tidak berikatan, dan ini ada kemungkinan dia akan tereksitasi ketika dikenai oleh cahaya UV sehingga terjadi transisi dari N ke P antibonding. Nah, disinilah dia akan memberikan serapan di daerah 279 ya dengan tingkat energi yang lebih rendah. Kemudian bagaimana dengan sikloheksan? Sikloheksan mirip dengan aseton, tapi dia mengandung gugus alkil siklik ya. Dia tidak ada ikatan rangkap terkonjugasi, tapi dia mengandung gugus CH3-nya ini siklik ya. Atau CH gitu ya, CH2, CH2. Nah, ternyata walaupun sama-sama mengandung gugus karbonil, tapi lingkungan kimia dari masing-masing gugus CH-nya berbeda, dia akan memberikan serapan yang berbeda. Lambda max-nya 291. Ya. Strukturnya kan beda ini dengan ini.
walaupun sama-sama mengandung gugus karbonil. Ya. Nah, ketika ikatan lengkap ini terkonjugasi dengan komponen yang lain, maka lambda max ini akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih besar. Ya. Shift to longer wavelength. Contohnya apa ya? Nah, misalnya ini. 1,5-hexadiene. 1,5 ikatan lengkapnya ada 2, tapi tidak terkonjugasi karena berjauhan. Ya. Makanya panjang gelombangnya 178. Sangat besar sekali energinya. Ya, atau sangat kecil lambda max. Tapi bandingkan dengan 2,4-hexadiene. Walaupun sama-sama mengandung ikatan lengkap, tapi karena dia terkonjugasi, ikatan lengkapnya selang-seling gini, ya, sehingga dia bisa terjadi proses resonansi gitu ya. Maka 2,4-hexadiene ini mengandung lambda max yang bergeser ke panjang gelombang yang lebih besar, karena dia mengandung ikatan lengkap terkonjugasi. Semakin banyak ikatan lengkap terkonjugasi, maka dia akan semakin bergeser ke panjang gelombang yang lebih besar. Nah, itulah contoh beberapa gugus kromofor yang menyerap radiasi di daerah UV. Bagaimana kalau konjugasi CC dengan karbonil? Dia akan menyerap di daerah panjang gelombangnya. Sama seperti tadi ikatan lengkap terkonjugasi. Misalnya di sini etilen 171 nanometer, aseton 279. Tapi kalau kita tambahkan senyawa gugus lain yang menghasilkan konjugasi ikatan CC dengan karbonil, ini kan terjadi konjugasi ya, karena dia selang-seling. Nah, senyawa ini akan memberikan serapan yang lebih besar dari 279. Karena adanya ikatan lengkap ini. Dia akan muncul di daerah 290. Artinya apa? Berarti ada gugus fungsi lain yang memberikan pengaruh terhadap nilai lambda max-nya. Itulah yang disebut sebagai auxokrom misalnya ya, ada gugus tambahan yang bisa memberikan serapan itu bergeser ke panjang gelombang yang berbeda. Apa yang dimaksud dengan auxokrom? Auxokrom adalah gugus fungsi yang menempel pada suatu kromofor atau yang berinteraksi dengan senyawa yang mengandung kromofor, sehingga akan mengubah kemampuan gugus kromofor itu untuk menyerap cahaya ke panjang gelombang yang berbeda, filtering the wavelength, atau intensitas absorpsinya menjadi lebih kecil atau lebih besar. Bisa juga auxokrom itu adalah gugus fungsi yang menempel pada molekul tertentu, tapi dia tidak mengabsorpsi radiasi di daerah UV dekat. Ketika dia berikatan dengan gugus kromofor, maka dia akan menggeser nilai panjang gelombang ataupun intensitas dari serapannya. Ya. Contohnya, misalnya kita punya senyawa benzen. Benzen C6H6 ya, seperti ini. Dia mengandung memberikan serapan di daerah 255 nanometer lambda max. Karena adanya ikatan lengkap terkonjugasi ya, ini selang-seling. Makanya serapannya di daerah 255. Kalau ikatan lengkapnya 1 kan tadi di bawah 200 ya. Nah, bagaimana kalau di sini misalnya kita tambahkan gugus OH dari benzen ini menjadi fenol? Apa yang terjadi? Fenol itu memberikan serapan yang lebih besar dibandingkan dengan benzen. Ya, dia bergeser ke panjang gelombang yang lebih tinggi lambda max. Kenapa? Karena konjugasi ini bisa saja nanti resonansinya naik ke oksigen ke atas, ya, sehingga ini akan menggeser di lokalisasi elektronnya, bisa menyebabkan pergeseran panjang gelombang maksimum. Nah, itulah yang disebut sebagai gugus auxokrom. Ya, contoh yang lain adalah NH2. NH2 jika menempel ke benzen namanya jadi anilin, lambda max-nya itu bisa berubah menjadi lebih besar, itu 280. Ya, kemudian apa sih sebetulnya hubungan antara absorpsi dengan intensitas pergeseran nilai
serapan tadi, kita mengenal ada 4 jenis pergeseran. Intensity shift, ya, yang disebut sebagai pertama bathochromic shift atau red shift, ya. Yang kedua ada hypsochromic shift atau blue shift. Kemudian ada hyperchromic effect dan hypochromic effect. Nah, ada tidaknya faktor pendorong terjadinya pergeseran tadi itu bisa disebabkan oleh beberapa hal, ya. Misalnya tadi adanya ausochrom, adanya perubahan pH dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan terjadinya pergeseran lambda max ini. Kita mulai dari apa itu bathochromic shift, ya, atau red shift. Jadi pergeseran bathochromic adalah pergeseran nilai lambda max dari suatu senyawa, ya, ke panjang gelombang yang lebih besar, shift to longer wavelength. Jadi dia bergeser ke sebelah kanan nilai lambda max, ke angka yang lebih besar, ya. Nah, biasanya pergeseran ini terjadi karena adanya senyawa-senyawa ausochrom atau adanya perubahan pelarut. Jadi kalau satu zat kita larutkan dalam pelarut A, kemudian kita ganti dengan pelarut B, maka ada kemungkinan lambda max-nya bergeser. Contohnya misalnya adanya ausochrom seperti gugus OH tadi, OCH3, NH2, ya, itu bisa menyebabkan absorpsi dari komponen ini bergeser ke panjang gelombang yang lebih besar. Contohnya di sini nggak ada, ya. Tadi misalnya benzen dengan fenol, ya, itu bisa terjadi perubahan nilai lambda max. Sebagai ausokromnya apa? Ausokromnya adalah gugus OH. Dia yang akan menggeser nilai lambda max dari benzen tadi sehingga menjadi lebih besar, ya. Kemudian yang kedua, pergeseran bathochromic juga bisa disebabkan karena adanya pengaruh pelarutnya atau medium tempat dia diukur, ya, spektrum UV-nya. Misalnya kalau senyawa nitrophenol itu dia memberikan serapan di 255 karena adanya ini ikatan lengkap terkonjugasi dengan CC ikatan lengkap dan NO, ya, sehingga bisa terjadi resonansi. Tapi ketika kita tambahkan basa, ya, gugus OH dari nitrophenol ini, para nitrophenol ini akan terpengaruh dengan adanya penambahan OH ini atau dalam kondisi alkan, sehingga gugus OH-nya ini OH-nya ini akan terprotonasi menjadi O-min. Nah, karena dia sudah berubah menjadi O-min di sini, maka resonansi itu bisa aja berubah dari sini, ya, dari atas ke bawah, gitu, ya. Sehingga ininya jadi bermuatan menghasilkan gugus karbon. Dan ini yang nanti akan menyebabkan terjadinya pergeseran panjang gelombang karena adanya pengaruh dari pelarut tadi, ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya hypsochromic effect atau hypsochromic shift, ya. Pergeseran hypsochromik itu terjadi jika suatu molekul mengalami perubahan nilai lambda max ke arah panjang gelombang yang lebih pendek, shorter wavelength, ke kiri. Kalau tadi kan ke kanan bathochromic, ya, red shift. Kalau ke arah yang lebih kecil disebutnya hypsochromic. Apa yang bisa menyebabkan terjadinya pergeseran hypsochromic? Ini biasanya terjadi karena adanya gugus fungsi yang dipindahkan atau karena adanya perubahan pelarut, sehingga gugus fungsinya menyebabkan pergeseran konjugasinya, ya. Misalnya anilin, ya, dalam suasana asam, ketika kita tambahkan dalam medium itu pelarut asam,
maka dia akan kehilangan konjugasinya, sehingga dia akan menurun ya dari 280 itu menjadi 265. Karena di sini sudah tidak mungkin lagi terjadi reaksi kan dengan adanya NH3Cl ini, maka konjugasinya hanya terjadi di daerah aromatik saja gitu ya. Nah, ini disebut sebagai pergeseran hypsochromic atau blue shift. Itu terjadi karena adanya pengaruh pelarut ya. Kemudian ada yang disebut yang ketiga adalah hyperchromic effect ya. Ini pengaruhnya terjadi karena adanya penyerapan molekul pada panjang gelombang yang sama, tapi intensitasnya meningkat. Ya, hiper itu kan berarti lebih tinggi. Jadi gugus kromofornya itu memberikan serapan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi awal. Contohnya apa? Ini misalnya piridin ya. Piridin dengan penambahan metil, maka dia akan meningkatkan serapannya dari 2750 jadi 3560. Tapi di sini juga dia mengalami pergeseran sedikit karena ada gugus auxokrom tadi ya, sehingga dia mengalami pergeseran autokromik juga di 257 ke 260 kan, walaupun tidak terlihat nyata ya. Tapi yang terlihat signifikan adalah peningkatan nilai serapannya, epsilonnya dari 2750 ke 3560. Ini yang disebut sebagai hyperchromic effect. Dan yang terakhir, ada yang namanya efek hipokromik. Nah, kebalikannya dari hiperkromik, efek hipokromik ini justru dengan adanya senyawa lain ataupun adanya gugus kromofor, adanya gugus auxokrom, dia akan menurunkan serapannya ya menjadi lebih rendah. Contohnya naphthalen ketika direaksikan dengan gugus metil jadi 2 metil naphthalen, serapannya malah menurun dari 19.000 jadi 10.000. Nah, ini artinya dia mengalami hypochromic effect atau pergeseran hipokromik. Jadi kalau kita gambarkan secara umum ya, 4 jenis pergeseran tadi, ada yang namanya redshift atau batochromik, dia menggeser lambda max ke arah yang lebih besar. Blue shift atau hypsochromic menggeser lambda max ke arah yang lebih kecil. Kemudian hyperchromic mengubah nilai absorbansi ke nilai yang lebih tinggi atau mengubah absorbansi ke nilai yang lebih rendah. Itu yang disebut hipokromik. Oke, nah ini semua sangat mungkin terjadi ketika suatu zat itu direaksikan dengan senyawa lain. Jadi dia bisa mengalami perubahan-perubahan. Oke. Di sini kita bisa melihat beberapa contoh gugus kromofor yang dimiliki oleh senyawa tertentu dengan nilai lambda max yang berbeda-beda ya. Siklopentena, sikloheksan, ini ternyata walaupun sama-sama siklo, tapi dia beda, dia 329. Kenapa? Karena lingkungan kimianya berbeda juga, walaupun ada ikatan CC ya. Nah, kemudian kalau ada DNA ya, di sini dia akan memberikan serapan ke panjang gelombang lebih besar. Contohnya di sini apa? One cyclic substituent. Ini ada CC ikatan lengkapnya. Nah, ini juga terkonjugasi, dia akan memberikan serapan di daerah 245 dan 248. Ini juga sama terkonjugasi di 230 sampai 242. Ini sama juga terkonjugasi. Nah, ini juga terkonjugasi. Jadi kalau ada ikatan lengkap terkonjugasi, dia akan memberikan serapan di daerah tergantung struktur molekulnya. Ini contoh yang lain, benzen, ya, monosubstituen, kemudian polisubstituen, sirena, poliasetilen, dan lain sebagainya, itu akan memberikan serapan yang berbeda juga. Tergantung ada tidaknya ikatan lengkap dan pasangan elektron bebas tadi ya. Oke, ini pun juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan pelarutnya. Ya. Pelarut yang kita gunakan dalam etanol dengan dalam air pasti akan berbeda serapan. Ya, karena mungkin adanya interaksi molekuler di sana. Oke, tadi itu untuk analisis kualitatif. Ya, jadi dasarnya dari nilai lambda max ya, yang kita bisa lihat apakah dia mengalami pergeseran atau tidak. Ya, tergantung dari struktur molekulnya masing-masing.
Nah, sekarang kita masuk ke analisis kuantitatif. Ya. Spektroskopi UV-Vis justru sebagian besar sekarang pemanfaatannya lebih ke arah analisis kuantitatif, ya, karena ya dia bisa mengukur serapan dari masing-masing zat yang nilainya tergantung pada jumlah zat terlarutnya di sini. Kalau semakin banyak zat yang menyerap, berarti semakin besar nilai absorbansinya, sehingga di sini ada hubungan yang bersifat linear antara penyerapan dengan jumlah spesies yang mengalami eksitasi tadi atau yang menyerap radiasi di daerah itu. Nah, persamaan ini dikenal dengan hukum Lambert-Beer yang menghubungkan antara log I0 intensitas cahaya awal ya sebelum dia masuk melewati sampel dibagi dengan I yaitu intensitas cahaya yang melewati sampel atau yang diteruskan ke detektor. Kalau ini kita bandingkan, maka kita akan dapatkan log I0 per I sama dengan E epsilon kali L kali C. Log I0 per I ini sama dengan nilai absorbansi. Dari mana sih datangnya persamaan ini? Ini sebetulnya dari hasil penelitiannya Lambert dan sama Beer ya. Lambert-Beer, maka nanti hukumnya disebut hukum Lambert-Beer untuk analisis kuantitatif. Jadi dari hukum Lambert ini kita bisa melihat ya, kalau ada radiasi cahaya monokromatik dilewatkan terhadap suatu larutan, akan terjadi penurunan intensitas radiasi yang bergantung pada ketebalan dari larutan yang dilalui oleh cahaya tersebut, ya, dan proporsional dengan intensitas cahaya yang diteruskan. Jadi semakin lebar atau semakin panjang kupet yang digunakan untuk menyimpan sampel, maka semakin panjang jalur yang dilalui oleh cahaya tersebut untuk melewati sampel. Semakin panjang, ternyata nilai IT-nya akan semakin menurun. Karena semakin banyak yang diserap di sini. Artinya berarti ketebalan ini berpengaruh, gitu ya. Ketebalan ini berpengaruh terhadap penyerapan cahaya tadi. Dan kemudian dia mencoba untuk mengubah komposisi dari medianya ini, ya. Kemudian dia hitung lagi ya di sini pada panjang yang tetap, pada apa namanya lebar kupet yang sama L-nya, tapi ininya diubah-ubah ya medianya, kemudian diubah-ubah zat A dengan zat B. Dan ternyata ada hubungan juga. Oh, ini ternyata memiliki perubahan ya seiring dengan waktu analisisnya di sini ya. Kita bisa menghitung intensitas cahaya awal itu makin lama makin menurun ya. Dan ini kita masukkan ke dalam persamaan diferensial ini, DI sama dengan minus alfa kali I kali DX. Nah, alfa sendiri ini adalah suatu konstanta linearitas ya, linear decay konstan yang menjadi ciri khas dari setiap medium. Ya, medium itu kan cairan isinya, cairan yang diamati, dan cairan itu mengandung molekul-molekul sehingga sifat alamiah molekul itu sangat mempengaruhi nilai konstanta A ini. Nah, dari sini maka dia si Lambert ini menurunkan persamaan tadi ya, DI per DX sama dengan minus alfa kali I. Kalau kita ubah ya menjadi persamaan eksponensial, I sama dengan I0 dari DX. DI per DX-nya ini menjadi epsilon kali alfa kali X ya. Atau I0 sama dengan epsilon alfa kali X. Nah, epsilon itulah yang nanti akan kita jadikan sebagai apa namanya konstanta dari persamaan Lambert ini ya. Kan tadi ini bentuknya epsilon tadi dalam bentuk ln ya, epsilon ini. Kalau kita ubah menjadi bentuk log, maka kita kali 2,3 log I per I0 sama dengan min
K ini konstanta tadi ya, yang besarnya dari nilai alfa kali I tadi ya, dikali dengan lebar kupetnya atau panjang kupet. Di sini kita akan dapatkan persamaan ini menjadi log I per I0 sama dengan min K kali L dibagi 2,303. Nah, sehingga kalau kita masukkan ini sebagai nilai absorban, maka epsilon ada sama dengan konstanta dibagi 2,303 tadi, maka persamaan Lambert ini menjadi ya A sama dengan E kali L. Ini epsilon maksudnya ya, epsilon kali L. L itu tebal kupet, epsilon itu adalah koefisien absorptivitas yang dipengaruhi ini oleh nilai K, di mana K itu diambil dari persamaan tadi ya, yaitu ini E kali alfa kali X yang sangat dipengaruhi oleh sifat alamiah dari molekul dan jarak cahaya yang melewatinya. Ya. Dari situ maka didapatkanlah persamaan Lambert. Tapi kemudian di sini kita bisa lihat hubungan yang berbanding linear antara absorbansi dengan ketebalan kupet dan konstanta ekstensinya. Ya. Nah, kemudian kalau digabungkan dengan hukum Beer, ya, Beer ini dia melakukan penelitian dengan cahaya monokromatik yang dilewatkan ke dalam satu larutan. Ternyata penurunan intensitas cahaya itu selain dipengaruhi oleh ketebalan daripada larutannya tadi atau jaraknya tempuhnya atau L, dia juga proporsional terhadap konsentrasi dari larutan. Jadi intensitas of incident light as well as concentration of solution. Jadi peningkatan serapan itu sangat dipengaruhi oleh banyak tidaknya zat yang terlarut dalam larutan tersebut atau konsentrasi dari larutan tersebut. Dari sini maka si Lambert ini menghubungkan persamaan Beer tadi dengan persamaan Lambert ya, sehingga menghasilkan persamaan yang baru yaitu log I0 per I sama dengan K kali 2 K per 2,303 ini adalah epsilon, L itu adalah panjang kupet, C itu adalah konsentrasi. Dari sini ya kita akan mendapatkan persamaan baru yaitu A sama dengan epsilon kali L kali C. Di mana absorban itu berbanding lurus dengan konsentrasi, ketebalan kupet, dan konstanta ekstensinya. Kalau konstanta ekstensi kan sangat dipengaruhi oleh jenis parut. Kalau pelarutnya sama, panjang kupetnya tidak berubah-ubah, maka konsentrasi berbanding lurus dengan absorbansi. Nah, itulah yang kemudian masuk ke dalam persamaan hukum Lambert-Beer. Log I0 per I sama dengan E kali L kali C. Epsilon itu sama dengan konstanta ekstensi atau koefisien ekstensi molar. Kemudian L adalah ketebalan kupetnya, ya. Kemudian I adalah intensitas cahaya yang diteruskan, I0 adalah intensitas cahaya awal. C adalah konsentrasi dalam satuan mol per liter. Nah, dari sinilah kita bisa memetakan hubungan antara absorban ini dengan konsentrasi menjadi suatu persamaan garis linier, ya, di mana A ini sama dengan epsilon kali L kali C. Epsilon kali L itu kan tetap karena tidak dirubah-rubah kupetnya dan tidak dirubah juga pelarutnya selama kita lakukan pengukuran. Misalnya kalau kita mau membuat kalibrasi dari larutan standar misalnya sulfida ya dalam air. Nah, jadi 0,02 molar ppm ini ya, miligram per liter sampai 1 ppm. 0,02 sampai 1 ppm. Kemudian kita ukur absorbansinya. Ya. Oh, ternyata semakin naik konsentrasi maka semakin besar juga nilai absorbansinya. Berarti kan di sini kelihatan ada hubungan yang berbanding lurus dengan slope-nya adalah 0,998 atau koefisien korelasinya 0,998. Berarti mendekati nilai 1 ya. Jadi
kurva kalibrasi ini biasanya kita manfaatkan untuk menghitung konsentrasi dari suatu zat yang memang kita ingin tentukan kadarnya dengan cara membuat deret standar dari zat yang sama dalam keadaan yang lebih murni, kemudian kita ukur absorbansi. Ya, nanti kita akan dapatkan persamaan regresi ini dengan koefisien korelasi sekian, Y-nya itu adalah absorbannya, X-nya adalah konsentrasi. Nah, itu cara menghitung kadar suatu senyawa dengan analisis kuantitatif ya. Jadi berdasarkan hubungan antara absorban dengan konsentrasi. Nah, biasanya dalam penetapan kurva kalibrasi ini kita mengenal istilah daerah pengumpulan sampel. Karena semakin tinggi konsentrasi terkadang terjadi pembelokan atau standar deviasi ya dari suatu nilai serapan yang dihasilkan itu sudah tidak lagi bersifat linear. Nah, titik yang menghasilkan nilai yang masih linear atau batas tertinggi yang menghasilkan kurva linear itu disebut sebagai limit of linearity. Ya. Kemudian berikutnya kalau kita bicara tentang sistem instrumen daripada spektrofotometer UPPs, instrumen UPPs itu kan berarti spektrofotometer. Ya. Kalau metodenya spektroskopi UPPs, alat yang digunakan untuk mengukur spektrumnya disebut spektrofotometer UPPs. Nah, ada berapa komponen yang terdapat dalam spektrofotometer UPPs ini? Pertama, ada yang namanya sumber cahaya, light source. Contohnya di sini ada lampu deuterium, lampu tungsten yang nanti akan ditembakkan menuju cermin sehingga nanti akan didifraksikan masuk ke filter, kemudian nanti masuk ke monokromator. Ya, monokromator kemudian lewat lagi ke tempat penyimpanan sampel atau sampel kompartemen yang dimasukkan ke dalam kuvet, kemudian nanti ada detektor yang akan mendeteksi cahaya yang melewati sampel dibandingkan dengan cahaya awal, kemudian nanti kita akan rekam datanya dalam bentuk recorder seperti ini. Ya. Akan menghasilkan bentuk spektrum atau dia akan menghasilkan nilai absorbansi tergantung tujuan pengukurannya. Ya. Oke, sebagai sumber radiasi biasanya kita menggunakan dua jenis lampu ya. Untuk UV biasanya lampu deuterium atau lampu hidrogen karena dia memiliki panjang gelombang yang cocok di daerah UV, dan untuk visible biasanya kita menggunakan filamen tungsten ya, lampu filamen tungsten yang biasanya dia akan menghasilkan radiasi di daerah merah ya dan mengemisikan cahaya di antara lebih dari 375 nanometer atau di atas 375 sampai dengan sekitar 1.500-an ya untuk yang tungsten ini. Nah, permasalahannya kalau kita menggunakan lampu tungsten ini, umurnya akan menurun drastis ya kalau kita tidak lakukan penggabungan tungsten itu dengan halogen ya. Halogen itu biasanya dia bisa mencegah evaporasi dari tungsten sehingga akan meningkatkan lifetime daripada sumber cahayanya. Jadi biasanya kita dengan sendirinya sekarang sudah ada banyak lampu-lampu tungsten yang ditambahkan dengan halogen ya. Sehingga lebih awet lagi. Nah, contoh di sini untuk tungsten filamen ya, biasanya dia ada di daerah 350 sampai 2.500 nanometer untuk backbody radiatornya atau untuk baseline wavelength-nya ya, ada di antara sekitar 350 sampai 2.500. Berarti untuk UV nggak cocok ini karena dia di bawah 350. Jadi kita menggunakannya lampu deuterium ya. Kemudian bisa divariasikan ya power-nya. Tapi akan lebih cocok kalau kita menggunakan power supply
stabilizer misalnya ya. Jadi untuk menstabilkan arus yang masuk ya, sehingga dia akan menghasilkan kurva yang lebih baik ya. Kemudian tungsten dan halogen ini biasanya bisa beroperasi pada temperatur yang lebih tinggi dibandingkan dengan UV light. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya monokromator. Monokromator ini isinya adalah biasanya berupa cermin dan prisma ya. Jadi ada cermin, nanti dibelokkan dari sinar yang masuk melalui strip ya. Kemudian nanti dari cermin ini akan ditembakkan ke prisma ya. Nanti dari prisma terjadi proses grafting atau diffraksi ya, diffraksi dari cahaya polikromatik ini menjadi cahaya monokromatik dengan panjang gelombang tuh. Nanti di exit strip ini tinggal kita pilih panjang gelombang mana yang akan kita pakai. Nah, inilah yang disebut sebagai seperangkat daripada alat monokromator yang terdiri dari entrance strip, ya, grafting, reflection, dan exit strip. Dan di sini juga ada collimating lens ya untuk menggabungkan cahaya yang masuk dari sumber cahaya tadi ya. Kemudian focusing lens untuk memfokuskan ya ini yang exit strip ini nanti bisa fungsinya juga bisa memfokuskan hasil analisisnya ya. Jadi lensa yang ada di sini itu biasanya disebut sebagai focusing lens. Ya. Nah, kemudian spektrofotometer UV-Vis dikenal juga ada dua jenis. Yang pertama ada single beam, hanya menggunakan satu sumber cahaya yang dilewatkan terhadap sampel atau blanko sehingga harus dilakukan pergantian. Biasanya kalau untuk single beam kita melakukan pengukuran blanko terlebih dahulu sampai kita dapatkan auto zero yang stabil, baru kita ukur sampel. Ya. Jadi di sini ada sumber cahaya, monokromator, tempat penyimpanan sampel, detektor, dan komputer untuk membaca data yang dihasilkan atau recorder ya. Nah untuk double beam sebenarnya hampir mirip, tapi di sini ada yang namanya splitting mirror yang akan memecah cahaya tadi menjadi dua arah. Satu masuk ke sampel, satu lagi masuk ke reference. Ya, nanti dari reference digabung lagi masuk ke detektor. Nah, berapa intensitas cahaya yang dihasilkan itu akan dibaca oleh detektor. Kemudian, nah ini contoh perawatan single beam yang lebih kecil. Alatnya biasanya hanya ada satu lubang untuk penyimpanan kupet, tapi kalau untuk yang double beam biasanya ada dua tempat untuk menyimpan kupet, sehingga ada dua sumber cahaya yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah tempat menyimpan sampel. Ya. Di sini sampel biasanya ditempatkan dalam suatu dibuat larutan ya. Kemudian nanti masuk ke kupet, nanti dibuat dua jenis, ada larutan sampel dan ada larutan blanko atau reference ya. Kedua larutan tersebut baik sampel maupun blanko itu dimasukkan ke dalam sel ini atau dimasukkan ke dalam kupet ya. Kupet yang bagus adalah kupet yang dia tidak bereaksi dengan sampel, juga tidak menyerap radiasi UV maupun visible ya. Jadi dia harus bersifat inert. Ketebalannya biasanya panjangnya 1 cm ya, yang standar. Tapi ada juga yang ukurannya berbeda, ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Oke, kemudian yang berikutnya adalah detektor. Detektor adalah bagian dari alat spektrofotometri tipis yang fungsinya menangkap cahaya yang dilewatkan setelah dia melewati sampel. Cahaya yang ditransmisikan itu akan masuk ke detektor. Ya, biasanya di sini ada fotosel, ya, yang nanti akan menangkap cahaya dari sampel sel yang diteruskan, kemudian second detector akan menangkap cahaya dari blanko, ya, jadi cahaya awal, anggaplah cahaya yang melewati blanko itu adalah cahaya yang tidak diserap sama sekali dibandingkan dengan cahaya yang diserap oleh sampel. Berapa nilai IT-nya nanti akan dibaca oleh si detektor ini ya. Intensitas radiasi dari referensi itu biasanya lebih besar dibandingkan dengan sampel, karena kan kalau yang
reference atau belangko itu dia tidak menyerap sama sekali. Nah, di sini ada 3 jenis detektor yang biasanya banyak digunakan ya. Yang pertama barrier layer cell, kemudian photo cell detector, dan photo multiplier cell. Di antara ketiganya itu yang terbaik yang mana ya? Masing-masing itu ada perbedaannya. Kalau yang barrier layer cell ini biasanya dia mengandung elektroda Cu atau Fe yang ditempatkan dalam semikonduktor, dilapisi oleh selenium. Kemudian di atas selenium itu nanti ada lapisan silver, ya, lapisan silver atau gold, ya, yang berfungsi sebagai apa? Untuk membatasi aliran elektron di antara katoda dengan anoda. Ini ya, silver, kemudian ini metal base, konduktornya dari tengah-tengah. Jadi kalau ada cahaya UV nanti dia akan melewati si pelat Cu ini, nanti Cu-nya akan mengirimkan elektron ke Fe atau ke silver tadi ya. Kemudian nanti akan ditangkap, setelah itu nanti dialirkan ke voltameter. Nah, yang kedua ada fotoemisif. Kalau fotoemisif biasanya dia menggunakan fototube ya. Fototube itu adalah tabung yang seperti bohlam, tapi di dalamnya ada katoda dengan anoda, ada elektroda, ya, yang dalam kondisi vakum ya, tidak ada udara, sehingga katoda ini sangat sensitif terhadap cahaya. Nah, ketika ada sumber cahaya yang masuk ke katoda, dia nanti akan menghalangi fotoelektron, akan melepaskan elektron menuju anoda. Ya, nah pelepasan elektron ketika dikenai oleh foton tadi, ya, eksitasi elektron dari katoda ini akan ditangkap oleh anoda sehingga nanti akan menghasilkan arus listrik. Arus listrik ini ya sebanding dengan jumlah elektron yang dihasilkan. Makin banyak elektron yang dihasilkan, berarti nanti jumlah sinyalnya akan semakin besar. Yang ketiga ada yang namanya photomultiplier. Photomultiplier ini dari namanya dia sama seperti phototube tadi, ya, sama seperti fotoemis. Tapi di sini ada multipliernya, ya. Ada proses amplifikasi menggunakan dioda yang ditempatkan dalam suatu photomultiplier tube, ya, di mana nanti cahaya dari sampel yang dilewatkan ke detektor itu akan ditangkap ya oleh fotokatoda di sini melalui scintillator ini diarahkan menuju katoda. Nah, kemudian nanti foton ini akan bergerak menuju anoda ya, di sini anoda. Tapi sebelum dia bergerak menuju anoda, dia melewati focusing elektroda dulu ya. Dia difokuskan elektronnya. Kemudian nanti dari sini ditembakkan ke masing-masing dinoda ini yang terdiri dari beberapa rangkaian, sehingga nanti emisi cahaya itu akan menyebabkan emisi elektron dari fotokatoda ini dan akan ditingkatkan oleh si dinoda tadi sehingga sinyalnya itu akan lebih kuat. Kalau dari satu elektron dia diperbanyak jadi 2 elektron, dari 2 elektron jadi 4 elektron, 4 elektron, 8. Jadi intinya sinyal yang dihasilkan itu akan diperkuat oleh photomultiplier tube ini dengan menggunakan dioda ini. Sehingga apa kelebihannya di sini? Maka dengan adanya series of dioda ini akan meningkatkan sensitivitas daripada pengukuran. Jadi jumlah cahaya yang sedikit pun akan terbaca dengan jelas gitu ya. Nah, itulah fungsi amplifier, yaitu dia meningkatkan jumlah arus ya yang dihasilkan dari fotosel, kemudian ditransfer menuju amplifier. Nah, amplifier ini nanti yang akan menggandakan nilai arus tadi berdasarkan aliran elektron yang menuju ke photomultiplier tube tadi ya. Nah, biasanya kalau arus yang dihasilkan melalui fotosel tanpa adanya amplifier ini intensitasnya sangat rendah.
Tapi dengan adanya amplifier, maka sinyal ini akan ditingkatkan ribuan kali sehingga akan menghasilkan data yang lebih jelas dan sinyal yang lebih baik gitu ya dalam deteksinya. Nah, oleh karena itu sekarang banyak alat spektrometri itu lebih banyak menggunakan photo multiplier detector ini karena dia lebih sensitif dalam analisisnya. Ya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya recording device. Ya. Kalau zaman dulu itu biasanya recording device itu menggunakan pen recorder, ya, yang terhubung dengan detektor. Jadi ketika ada arus masuk nanti si pen itu akan bergerak sesuai dengan arus yang masuk tadi sehingga akan menghasilkan bentuk-bentuk spektrum. Tapi sekarang pen recorder ini bisa diotomasi dengan menggunakan program komputer, ya. Jadi komputer yang nanti akan menyimpan semua data yang dihasilkan dengan cara dia merekam hasil spektrum yang dihasilkan oleh pen recorder tadi, ya, pen recordernya. Nanti dia akan muncul sebagai nilai serapan atau spektrum yang bisa terlihat, ya, dengan nilai lambda max tertentu atau dengan nilai absorbansi tertentu. Di sini nanti ada angka-angkanya. Nah, inilah fungsi dari recording device. Ya. Kalau suaranya kurang jelas, ini karena ada hujan yang cukup besar ya. Mudah-mudahan suara saya masih terdengar jelas. Biasanya sinyalnya kalau ada hujan jadi terganggu. Kita lanjutkan lagi, ya. Terakhir, aplikasi dari spektroskopi UV visible. Ya. Aplikasi ini biasanya banyak digunakan untuk pengukuran senyawa-senyawa organik ataupun ion logam transisi, ya, yang digunakan untuk analisis kuantitatif maupun analisis kualitatif. Kalau untuk yang kuantitatif biasanya kita menggunakan metode kolorimetri, ya, di mana nanti gugus kromofor itu dihasilkan karena adanya logam transisi yang mengalami hibridisasi sehingga dia akan menghasilkan logam kompleks yang menghasilkan senyawa berwarna. Nah, senyawa berwarna itu yang nanti akan diukur menggunakan alat spektrometer tipis ini. Kemudian bisa juga digunakan untuk pengukuran nanti material biologis seperti DNA, protein, ya, mengukur jumlah pertumbuhan bakteri, ya, bisa juga ya optical density itu bisa menggunakan spektroskopi. Di bidang lingkungan bisa untuk mengukur cemaran-cemaran partikulat misalnya logam, ya. Bisa juga untuk mengukur senyawa-senyawa organik seperti dalam bahan pangan, ya, ada pewarna, ya, pemanis dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan alat spektrometris. Prinsipnya adalah semua sampel itu harus dibuat dalam bentuk larutan, ya. Larutan dari logam transisi biasanya akan dibuat berwarna, ya, sehingga dia bisa mengabsorpsi cahaya di sinyal tampak karena adanya elektron orbital D dari logam ini yang akan tereksitasi, ya, ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, biasanya warna dari logam metal ini akan sangat dipengaruhi oleh keberadaan spesi anion lain atau yang disebut sebagai ligan. Jadi contohnya Fe isotiosianat, ya. Ligannya adalah isotiosianat. Dia akan berwarna merah oranye. Nah, oranye itu nanti akan menyerap daerah warna hijau misalnya di daerah 400 sekian. Jadi umumnya logam-logam transisi ini akan menghasilkan senyawa kompleks berwarna dengan adanya ligan, ya. Contohnya kuprit sulfat menghasilkan warna biru, ya, light blue, biru terang. Kalau kita tambahkan amonia, ya, ini intensitas warnanya akan berubah sehingga nilai lambda maksnya akan bergeser. Kemudian adanya senyawa-senyawa organik yang terkonjugasi dengan tingkat konjugasi yang tinggi juga dapat menyerap radiasi UV sehingga dapat digunakan untuk menentukan struktur senyawa secara
kualitatif ya, untuk membedakan adanya senyawa-senyawa tertentu di dalam suatu campuran atau senyawa murni yang bisa kita analisis. Pengukuran protein karena adanya senyawa tirosin ya, yang merupakan gugus aromatik, dia menyerap di daerah UV, atau bisa juga direaksikan dengan kompleks senyawa berwarna, sehingga dengan pewarna sehingga akan menghasilkan kompleks yang menghasilkan senyawa berwarna. Itu yang nanti akan diukur oleh spektro UV-Vis pada daerah sinar tampak. Kelebihan dan kekurangan daripada metode spektroskopi ini, ya terutama untuk UV-Vis ini adalah, pertama, kelebihannya dia sangat mudah diaplikasikan, sederhana ya, dan instrumennya juga tidak terlalu mahal, relatif murah, bahkan sekarang ada yang portable, bisa kita beli juga mungkin dengan harga yang tidak terlalu mahal. Hampir semua laboratorium pasti memiliki spektroskopi UV-Vis ini. Kemudian bisa digunakan untuk hampir semua senyawa organik yang menyerap radiasi di daerah UV-Vis. Dan yang paling penting lagi adalah bisa digunakan untuk analisis kuantitatif, ya, untuk menghitung kadar senyawa dengan tingkat sensitivitas yang lebih baik dibandingkan dengan cara klasik ya, menggunakan titrasi atau gravimetri. Kekurangannya ya, spektroskopi ini adalah kalau kita memiliki campuran molekul yang tidak hanya terdiri dari satu senyawa, itu akan menyebabkan terjadinya overlap. Ya, overlap dari spektrum yang nanti akan mengganggu pengukuran, sehingga kita tidak bisa memastikan apakah senyawa itu termasuk pengotornya terukur atau tidak, gitu ya. Sehingga kalau kita ingin menentukan kadar suatu senyawa, pastikan bahwa spektrum yang dihasilkan itu tidak overlap dengan logam yang lain. Misalnya Fe, kita mengukur Fe sama Zn, itu apakah kalau kita ukur di daerah itu akan ikut terserap atau tidak. Nah, kalau dia menghasilkan warna yang berbeda, itu mungkin tidak jadi masalah. Tapi kalau warna yang dihasilkannya sama, nah itu akan terjadi overlap. Ya, jadi itu kelemahannya, karena dia tidak bisa mengukur campuran molekul secara sekaligus. Kemudian untuk spektrum ya, di sini kita membutuhkan preparasi sampel yang misalnya kita lakukan proses ekstraksi terlebih dahulu ya, untuk memisahkan molekul yang ingin kita ukur dengan campuran pengotornya, sehingga kita lakukan proses preparasi. Nah, kemudian yang kedua, spektrum ini tidak terlalu spesifik untuk beberapa jenis molekul. Kadang-kadang untuk molekul-molekul tertentu dia mengalami overlapping lambda max-nya ya. Nah, ini juga menjadi masalah dalam pengukuran kualitatif maupun kuantitatif ya. Sehingga di sini perlukan senyawa yang lebih murni untuk mengidentifikasi senyawanya. Dan absorbansi ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi larutannya. Ya, kalau di sini misalnya pH-nya berubah, suhunya naik ataupun adanya pengotor, itu akan mempengaruhi penyerapan ya. Jadi terutama kalau kita ingin mengukur kadar logam, itu mungkin perlu diperhatikan kondisi larutannya ya, yang memungkinkan logam itu stabil dalam kondisi kompleksnya. Karena kalau tidak stabil, dia nanti akan teroksidasi, warnanya berubah, nanti hasil pengukurannya akan berubah. Nah, itu yang kekurangannya ya kalau dalam metode spektroskopi UV-Vis. Tapi kalau kita gunakan AAS, karena semua logamnya itu akan diatomisasi, itu jauh lebih selektif dan juga lebih sensitif untuk pengukuran unsur logam. Jadi bisa alternatifnya kalau mau mengukur logam bisa menggunakan AAS, jauh lebih baik dibandingkan dengan spektrum. Tapi harga instrumennya kan lebih mahal ya dibandingkan dengan UV-Vis. Kemudian bisa juga kita kombinasikan dengan HPLC kalau kita ingin mendeteksi senyawa yang ini merupakan campuran. Jadi nanti kita bisa bedakan senyawa A, B, dan C itu adanya di mana. Kalau kita menggunakan spektro UV-Vis aja, itu kan tidak terjadi proses pemisahan. Sehingga senyawa yang
masih bercampur itu ada kemungkinan dia terjadi overlap tadi. Ya, itu kelemahannya. Tapi kalau kita gabungkan dengan HPLC, di situ nanti akan terjadi proses pemisahan kolom. Nah, itu beberapa keuntungan dan kelemahan menggunakan alat spektro. Jadi kalau Anda nanti mau baca-baca lagi, silakan bisa Anda lihat di Wikipedia atau di sumber-sumber referensi yang berkaitan dengan spektro UV-Vis ini. Ya, kemudian berikutnya saya akan memberikan tugas kelompok untuk kelompok 1, ya. Silakan Anda cari satu artikel hasil penelitian dalam bentuk jurnal di bidang analisis kimia yang ada hubungannya dengan penggunaan alat spektrofotometer UV-Vis. Ya, kemudian nanti interpretasikan data hasil pengukurannya, lalu dibuat makalah yang berisi tujuan penelitian, pengujiannya seperti apa, ya, metode pengujiannya, kemudian hasil yang diperoleh dan kesimpulannya seperti apa. Makalah ini dipresentasikan di depan kelas, ya. Kemudian presentasi dilakukan setelah materi UV-Vis selesai diberikan. Karena hari ini kita sudah anggap selesai untuk materi UV-Vis, tinggal pertemuan berikutnya kita bisa diskusikan contoh aplikasinya, ya, dalam pertemuan keempat. Untuk makalahnya sebetulnya tidak perlu dikumpulkan minggu depan, jadi Anda cukup membuat PowerPoint saja. Makalah nanti bisa dikumpulkan menyusul setelah selesai presentasi, karena nanti digabungkan dengan hasil diskusi. Ya, jadi Anda cukup membuat PowerPoint aja mengenai artikel hasil penelitian yang ada hubungannya dengan bidang kimia. Tapi nanti tetap dibuat makalahnya juga. Ya. Ini tugas untuk kelompok 1. Ya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih ya atas perhatiannya. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Silakan. Halo, masih dengar suara saya? Masih, Pak. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya kira cukup. Nanti mungkin untuk pertanyaan bisa kita lanjutkan di sesi minggu depan, diskusi mengenai aplikasi dari spektroskopi UV-Vis ya. Untuk tugas hari ini, seperti biasa, silakan Anda buat resume perkuliahan ya, sebagai tugas individu yang dikumpulkan di kolom tugas AIS sebagai bukti Anda mengikuti perkuliahan ini. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.